Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi bersama saya Ahlul Nazar di channel Muntawai Ahlul Muntawai. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sharing sedikit isi hati saya. Ya, saat ini saya sedang berada di rumah sakit. Kenapa saya di rumah sakit? Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dengan qadarullah ya, memberikan sedikit cobaan ataupun pengetesan iman kami ya, apa sabar apa enggak. Dengan Allah SWT kehendaki tertabraknya orang tua kami di Luk Sumawe 2 bulan yang lalu. Namun sampai saat ini orang tua saya masih koma di rumah sakit. Ya, keadaan beliau sedikit emergensi ya, dikarenakan memang cederanya agak parah. Jadi yang perlu saya garis bawahi di sini bahwasanya sekian lama saya di rumah sakit ini, yaitu sekitar 2 bulan ini, saya melihat banyak di antara kita, di antara orang-orang pada umumnya salah paham ataupun salah mengartikan makna dari sakit itu. Jadi mereka menganggap bahwasanya sakit ini merupakan suatu musibah. Yang musibah itu memang jalan keluarnya itu tak ada jalan keluar. Maknanya apa? Orang menganggap bahwasanya apabila salah seorang keluarga mereka itu sakit apalagi yang parah gitu, itu mereka nggak target lain lagi, nggak target sembuh. Mereka tunggu cuma mati saja, sehingga seakan-akan setelah Allah berikan kesakitan, pasti Allah berikan kematian. Ini salah paham, saudaraku sekalian. Ini sahabat, sakit itu merupakan satu makhluk yang Allah SWT ciptakan untuk Allah SWT berikan kepada manusia. Untuk apa Allah ciptakan makhluk sakit? Banyak maksudnya, tujuannya. Salah satunya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa orang yang Allah berikan rasa sakit tersebut. Untuk yang kedua, untuk supaya mereka itu ingat akan nikmat kesehatan. Jadi kapan kita sadar ataupun mengetahui bagaimana nikmatnya kesehatan? Ketika kita telah sakit. Maka kalau orang diberikan sehat-sehat terus, nggak diberikan sakit-sakit dari mulia, sahabat-sahabatku, maka ini akan jadi seperti Fir'aun nanti. Fir'aun itu satu orang manusia yang tak pernah sakit dia. Sehingga apa dia pikir, kayaknya aku ini Tuhan nih, karena aku gak pernah sakit-sakit. Ini yang mulia. Kenapa Allah berikan satu penyakit? Supaya menunjukkan bahwa kita ini manusia yang biasa, yang tak bisa apa-apa. Makanya sekarang kita harus paham bahwasanya sakit itu merupakan hadiah dari Allah berikan untuk supaya apa? Allah menggugurkan dosa-dosa Allah yang Allah berikan rasa sakit tersebut. Sekarang di sini rumah sakit, saya banyak jumpa kawan-kawan saya, jumpa orang-orang di sini banyak kenal karena 1 bulan di sini, 2 bulan di sini. Ketika saya tanya, gimana Bu? Alah, beginilah. Sedih, mereka sedih semua. Ini parah kali ini, ya kan? Kenapa? Apa Ibu yang Ibu sedihkan apa? Saya tanya. Apa yang Ibu ini merasa sedih sekali? Kenapa? Karena kami anaknya baru 1, itu masih kecil-kecil. Bu, saya bilang, nggak ada hubungan antara sakit dengan kematian. Hubungan sakit itu dengan Allah ampunkan segala dosa-dosa. Nggak ada istilah habis sakit langsung mati. Jadi hubungan sakit itu dengan pengampunan dosa.
Kalau kita bersabar, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Jadi nggak mesti harus sampai sakit langsung mati. Memang di rumah sakit ada rumah kamar jenazah ada, Bu, saya bilang. Memang di rumah sakit ada kamar jenazah, tapi nggak mesti setiap orang yang masuk rumah sakit harus masuk kamar jenazah. Nggak ada hubungan. Jadi nggak ada hubungan antara mati dengan sakit, nggak ada hubungan antara mati dengan tua. Hubungan mati dengan ajal, dengan yang hidup. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap hidup pasti akan merasakan kematian. Jadi syarat mati itu yang hidup pasti mati, bukan yang sakit, bukan yang sakit, bukan yang tua. Maka sekarang kita yang terlalu bersedih hati, sehingga kita pun merasa sehingga bisa saja setan masuk dalam hati kita untuk mengkufuri nikmat Allah. Memang Allah nggak adil, memang Allah begini, memang saya begini, nggak bisa. Kita harus berterima kasih pada Allah. Kenapa? Allah berikan satu penyakit, berarti Allah mau gugurkan dosa-dosa kita, seluruh dosa-dosa kita. Coba kalau kita pikir Allah gugurkan dosa kita di akhirat nanti, begitu pedih, begitu pedih sahabat sekalian. Dunia ini Allah hapuskan dosa dengan cara Allah berikan penyakit, tapi kalau di akhirat Allah hapuskan dosa dengan cara dimasukkan dalam neraka. Mana yang kita pilih? Memang kita nggak minta sakit, tapi kalau Allah berikan penyakit, sabar. Dan kita harus tabah, dan kita harus siap, dan kita harus semangat. Karena ini hadiah dari Allah SWT. Banyak para ulama, sahabat sekalian dulu, ulama terdahulu, mereka itu ketika nggak datang sakit, maka tanya, ya Allah, kenapa saya nggak sakit ya Allah? Ketika datang satu penyakit, maka mereka akan senang, akan bahagia. Kenapa? Dia tahu Allah pasti akan gugurkan dosa-dosa dari penyakit ini. Maka sekarang kita harus tahu hubungan sakit dengan pengampunan dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, apabila yang lebih kurang mafhum hadisnya, apabila satu orang anak Adam Allah berikan ujian musibah atau penyakit, maka apabila mereka bersabar, maka akan gugur dosa-dosa mereka sebagaimana daun yang berguguran daripada ranting-ranting pohon. Masya Allah. Nah, maka kita harus tahu bahwasanya nggak ada hubungan antara sakit dengan mati. Sekarang sikit ada itu, udahlah Pak, coba bisikan dalam sama orang sakit, kami dah ikhlas, kami dah rela. Seakan-akan memang dah pasti mati, bukan urusan. Seakan kita Tuhan kita mau bilang, kalau kamu bilanglah, bisik-bisik lah di telinganya, kami dah ikhlas, kami dah rela, supaya dia mudah. Nggak ada hubungan. Kita bisik nggak bisik, kita ikhlas nggak ikhlas, kita rela nggak rela sama orang tua kita, saudara kita, orang yang kita cintai sakit, kita rela pasti. Kalau mati ya mati. Gak ada mesti kita kasih rela dulu, kita berikan kita maafkan dia baru mati. Gak ada urusan. Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang pada satu orang kalian itu ajal, maka mereka tak bisa mempercepatnya ataupun memperlambatnya. Jadi kita harus tahu bahwa inilah hakikat iman, saudara sekalian. Hakikat iman itu setiap yang hidup pasti mati. Ya. Jadi sekarang banyak antara kita yang salah paham tentang apa itu maksud, apa itu rahasia di balik kesakitan yang Allah berikan. Maka sekarang kita harus berulang-ulang lagi. Saya kalau jumpa kawan-kawan di sini rumah sakit, saya bilang nggak ada hubungan Pak. Bapak sabar saja, insya Allah Allah hapuskan dosa-dosa orang yang baik, Allah berikan sakit. Harusnya kita senang, harusnya kita bukan senang kita itu bukan, tapi jangan sampai kita bersedih terus, seakan kita mengkufuri nikmat Allah. Ini memang hadiah ya Allah, itu Allah gugurkan dosa-dosa kita. Orang yang sakit Allah gugurkan dosa-dosanya, orang yang jaga orang sakit yang tabah akan Allah juga berikan pahala-pahala. Orang yang sakit makbul doanya karena nggak ada hubungan, ada hijab antara mereka dengan Allah. Coba kita lihat para anbiya alaihissalam. Nabi Ayub contohnya, dalam riwayat dikatakan memang sakit beliau sampai diasingkan dari kampungnya, tinggal hati, tinggal jantung, cuma yang lain cuma busuk. Wallahu a'lam, pokoknya begitu riwayatnya ya. Namun apa Nabi Ayub katakan ketika istrinya bilang mintalah sama Allah, ya kan, mintalah sama Allah agar Allah hadiahkan kesembuhan untukmu wahai Nabi Allah. Apa kata Nabi Ayub? Puluhan tahun
aku diberikan kesehatan oleh Allah. Dan aku mensyukurinya. Dan sekarang sebentar Allah berikan penyakit, apakah aku tak boleh untuk mensyukurinya? Inilah kata orang-orang yang bijak ya. Inilah orang-orang yang dekat sama Allah. Dia tahu puluhan tahun dulu Allah berikan sehat. Ini sebentar Allah kasih sakit, kenapa saya mengeluh? Maka seperti itu juga. Cuman ketika Allah berikan penyakit, kita diperintahkan oleh Allah untuk berobat. Namun kita harus yakin bukan obat yang kita sembuh, nggak ada hubungan antara obat dengan sembuh. Seperti hari mulia, nggak ada hubungan antara kenyang dengan makan. Cobalah pikir, nggak ada hubungan antara makan dengan kenyang. Hubungan dengan kenyang itu hadiah dari Allah. Kita makan nggak makan, kalau Allah kasih kenyang pasti kenyang. Ini kita mau belajar iman ya. Kalau Allah berikan kenyang pasti kenyang. Ashabul Kahfi 10 tahun. Ashabul Kahfi 309 tahun dalam gua nggak makan. Ada nggak Ashabul Kahfi kelaparan? Nggak ada. Ada Ashabul Kahfi mati nggak makan mati? Nggak ada. Nabi Ibrahim AS 40 hari 40 malam dalam api nggak makan. Ada Ashabul Nabi Ibrahim lapar? Tidak. Kenapa? Jadi kenyang ini hadiah dari Allah. Lapar pun itu ujian dari Allah. Kalau kita lapar ingat nasi, kita syirik jadi. Karena yang kasih kenyang bukan nasi. Namun ya udahlah, nggak usah makan lagi kamu, minta sama Allah. Nggak boleh. Kenapa kamu makan? Kenapa saya makan? Karena makannya perintah Allah. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah minumlah kamu. Iya kan? Maka saya harus makan. Kenapa kamu makan? Perintah Allah. Ya, masalah kenyang enggak kenyang terserah Allah mau kasih apa enggak. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita makan niat untuk mentaati perintah Allah, maka kita akan dapat pahala. Begitu juga kalau sakit. Kalau sakit, apa yang kita ingat? Ingat Allah, minta sama Allah. Allah kasih sembuh. Kenapa minum obat? Karena ini perintah Allah. Ikhtiar ini perintah Allah. Kamu nggak ada hubungan antara ikhtiar dengan sebab kita. Nggak ada hubungan antara obat dengan sembuhan. Kenapa berobat? Karena perintah Allah. Yang kasih sembuh siapa? Allah. Ya, inilah hakikat iman. Kita harus tahu bahwasanya yang kasih sembuh Allah, yang kasih sakit Allah. Kenapa minum obat? Ini perintah Allah. Gitu. Jadi kalau kita satu syaitan, satu iblis bilang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Isa, kamu yang katakan Allah kasih kenyang, Allah kasih lapar. Allah kasih hidup, Allah kasih mati. Kamu yang bilang kan? Betul, memang Allah kasih hidup, Allah kasih mati. Kalau begitu, kamu loncat itu. Ada jurang itu, kamu loncat ke bawah. Mati bangga." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Saya tidak berhak memuji Allah. Allah yang berhak memuji saya." Maknanya apa hari mulia? Ketika kita bilang Allah kasih rezeki, kita nggak kerja lagi. Kita bilang ya Allah kasih rezeki. Ini memuji Allah. Nggak boleh, dosa, melawan asbab. Jadi gimana juga kita harus kerja, tapi kita yakin rezeki datang dari Allah. Nabi Ibrahim bukan minta masuk dalam api, tapi dilemparkan dalam api. Ketika Allah uji, maka Nabi Ibrahim hasbunallah, cukup aja Allah. Datang Jibril alaihissalam bilang, "Wahai Ibrahim, minta apa kamu minta, maka akan padam ini api." Apa kata Nabi Ibrahim? "Siapa itu?" Jibril. "Tak perlu aku Jibril kamu, aku perlu Allah saja." Hasbunallah. Coba hari mulia, orang yang hakikatnya iman betul, dia perlu Allah cuma. Kalau dia perlu Allah, maka Allah berikan nusratullah, pertolongannya tanpa kita bisa pikirkan pakai otak kita. Kalau kita normal manusia, pikirnya kalau ada orang terbakar apa kita buat? Kita padamkan apinya, kita ambil air baik-baik kita siram. Tapi kalau Allah membantu, di luar akal kita. Apa? Allah buat api itu jadi dingin, masya Allah. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah katakan kepada api, "Wahai api, kuni bardan, jadilah kamu dingin." Ketika Allah katakan dingin, maka api itu dingin hari muda membuat Nabi Ibrahim menggigil. Coba pikirkan macam mana kuasa Allah. Allah bisa buat api yang begitu panas berubah jadi dingin hari mulia, menggigil Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril lihat, "Wahai Allah, itu nabimu, kekasihmu dalam api dalam keadaan dingin menggigil." Allah sambungkan lagi, "Wasalaman," dan keselamatan. Dingin ya menyelamatkan ada Ibrahim kepada Ibrahim. Ini dia mulia. Kita
kita harus tahu bahwasanya segala sesuatu yang Allah berikan ini Allah ada sebabnya. Maka kesimpulannya adalah ya, ketika Allah berikan satu penyakit bukan berarti Allah mematikan kita. Gak ada hubungan ya. Ini yang begitu bersedih. Ya, memang di rumah sakit ada rumah kamar jenazah, tapi nggak semua harus masuk kamar jenazah. Ya, di rumah pun coba di rumah ada nggak kamar jenazah di rumah? Nggak ada. Tapi orang banyak mati di rumah juga, banyak mati di jalan-jalan. Kenapa nggak mati di rumah sakit? Nah, karena memang hubungan antara sakit dengan yang hidup. Yang hidup pasti mati. Maka jangan sampai kita tunggu tua dulu baru kita taubat. Ini yang problem ini. Karena kita pikir mindset kita harus tua dulu baru mati, akhirnya kita buat persiapan mati ketika kita tua. Nggak mesti. Nggak tunggu mati ini, nggak tunggu tua. Nggak tunggu sakit. Sekarang kita mau taubatnya kapan? Pas Allah berikan satu penyakit baru taubat. Nah, inilah hadiah Allah berikan sakit kita taubat. Cuma bisa saja Allah tarik nyawa kita tanpa Allah kasih sakit. Maka kita harus siap-siap. Waspadalah. Kematian datang tak bilang kapan masanya. Pasti datang pasti. Di atas muka bumi ini nggak ada yang pasti kecuali kematian. Besok saya mau buat ini belum pasti lagi. Besok saya akan buat rumah itu belum pasti. Tapi kalau mati pasti akan datang. Oke, itu saya sekalian, sahabat-sahabatku. Ini mungkin pelajaran yang bisa saya ambil di rumah sakit ini sudah beberapa hari. Saya minta doanya dari kawan-kawan sekalian untuk orang tua saya. Semoga Allah SWT cepat sembuhkan beliau, Allah gugurkan dosa-dosanya, Allah berikan terbaik untuk beliau karena kesabaran beliau ini, dan Allah berikan ketabahan kepada keluarganya, kepada kami di sini untuk bisa terus mendoakan yang terbaik, mengusahakan yang terbaik untuk orang tua kita. Segala sesuatu Allah kehendaki. Insyaallah. Pokoknya jangan bersedih, jangan sundah. Dunia sementara, akhirat selamanya. Mau orang kaya mati, orang miskin mati, semua mati menghadap Ilahi. Ya, kata dari Sulaiman. Ya, takut mati, senang mati, ya kan? Takut mati, nggak takut mati pun mati, ya kan? Pokoknya kita buat persiapan terus untuk kematian kita. Insyaallah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan ad'u ilallah, sama-sama mengajak pada kebaikan. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.